ini saya akan membahas rumusan tentang hukum Pascal. Sebelum menuju ke persamaan atau rumus dari hukum Pascal, kita perlu mempelajari ilmu dasarnya, yaitu tekanan. Definisi tekanan secara umum adalah efek atau dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaannya adalah P sama dengan F bagi A, di mana P adalah tekanan satuannya Pascal, F adalah gaya satuannya Newton, A adalah luas permukaan satuannya meter persegi. P masuk sama dengan P keluar. Hukum Pascal dengan gambar di atas. Persamaan dari hukum Pascal dapat dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Keterangannya, P1 adalah tekanan masuk satuannya Pascal, P2 tekanan keluar satuannya Pascal, F1 gaya yang diberikan satuannya Newton, F2 gaya yang dihasilkan satuannya Newton, A1 luasan gaya yang diberikan satuannya meter persegi, A2 luasan yang dihasilkan atau satuannya meter persegi. Terdapat istilah lain yang digunakan dalam penerapan hukum Pascal yang disebut sebagai keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya yang dapat dihasilkan sebuah sistem dengan gaya yang harus diberikan. Secara matematis, keuntungan mekanis dapat dituliskan sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan F2 per F1. Seperti pada contoh pengangkat mobil hidrolik. Fluida di dalam sistem akan selalu memiliki volume yang sama. Oleh karena itu, persamaan hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume keluar dan masuk, yang mana V1 sama dengan V2, atau dapat dituliskan sebagai A1 kali H1 sama dengan A2 kali H2, di mana F1 V1 sama dengan volume yang terdorong masuk, atau M kubik, V2 sama dengan volume yang keluar satuannya M kubik, A1 sama dengan luas penampang masuk satuannya M kuadrat, A2 sama dengan luas penampang keluar yang satuannya M kuadrat, H1 sama dengan kedalaman penampang yang masuk satuannya M, H2 sama dengan ketinggian penampang yang keluar satuannya M. Masuk ke teori Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Contoh hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan di dalam dunia industri. Mesin hidrolik contohnya. Mesin ini banyak digunakan di berbagai kegiatan industri, terutama industri yang membutuhkan tenaga besar untuk mengangkat benda. Contohnya seperti 1. Dongklek hidrolik. Prinsip alat ini dengan memberikan tekanan kecil pada penghisap kecil akan diteruskan oleh minyak melalui pipa ke penghisap besar sehingga bisa menghasilkan gaya angkat. Yang kedua, pompa hidrolik ban sepeda. Pompa ban sepeda yang menggunakan fluida di bagian dalamnya. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. Biasa dipergunakan di bengkel mobil untuk mengangkat mobil sehingga bagian bawah mobil bisa dibersihkan. Yang keempat, mesin pengepres hidrolik. Untuk menekan salah satu bagian mesin, biasanya untuk mesin pencetak alat-alat rumah tangga. Yang kelima, rem piringan hidrolik pada mobil, untuk sistem pengereman mobil supaya menghentikan gerak ban mobil. Manfaat hukum Pascal. Yang pertama, dapat memudahkan suatu kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Kedua, melancarkan suatu kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Ketiga, dapat diaplikasikan pada banyak teknologi dan kebutuhan. Keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini
masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Sistem hidrolik dalam hukum Pascal berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hidro atau air dan ulos atau pipa, memanfaatkan prinsip hukum pokok hidrostatis dan hukum Pascal. Contoh pemanfaatan hidrolik yaitu dongkrak hidrolik, rem hidrolik, pompa hidrolik. Kelebihan sistem hidrolik: daya tahan terhadap keausan, mudah pengaturan gaya yang dibutuhkan dan digunakan, penyaluran daya yang besar, getaran yang ditimbulkan relatif kecil, energi yang terbuang dari sistem lebih kecil. Kekurangan sistem hidrolik: perawatan terhadap fluida harus berkala, pemilihan fluida harus tepat, tidak boleh sembarangan, bahaya tekanan tinggi fluida dalam sistem harus tertutup rapat atau tanpa kebocoran.